Alhamdulillahilladzi tawadu'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in liqudratihi wastalama kullu syai'in li'izzatihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjat, segenap sesepuh dan orang tua, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, Bang Haji Muhtar Syarif, Ustaz Haji Ahmad Nasir, Haji Roy, seluruh jamaah pengajian Hifdzul Amal yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pembahasan minggu lalu surah Al-Baqarah yang sudah kita baca kemarin, surah Al-Baqarah ayat 208. Di ayat 208 di situ asbabun nuzulnya adalah seorang Yahudi, asalnya adalah ahlul kitab, namanya Abdullah bin Salam. Dia masuk Islam tapi kemudian separoh-separoh. Masuk Islamnya nggak full, nggak seluruhnya, karena masih mengagungkan syariat Nabi Musa alaihissalam. Nah kemudian ditegur atau turun ayat ini, udkhulu fis-silmi kaffah. Nah maka dilanjutkan di ayat berikut ini, di ayat 209 Allah berfirman, qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa in zalaltum, maka jika kalian berpaling, jika kalian menyimpang, inin haramtum, jika kalian menyimpang, anit tariqi, dari jalan alladzi umirtum bihi, yang kalian diperintahkan mengikuti jalan itu. Kalau kalian menyimpang min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian bukti-bukti, ayat dalailul aqliyatu, maksudnya dalil-dalil akli, dalil-dalil akal atau rasional, wan naqliyatu, dan dalil naqli, kal mu'jizatid dallati ala sidqi, seperti mukjizat yang menunjukkan atas kebenaran Islam, kebenaran Nabi Muhammad, wa kal bayanil hasili bil Qur'ani was sunnah, dan seperti penjelasan yang hasil dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah. Kalau kalian tetap menyimpang, fa'lamu annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah, sesungguhnya Allah azizun, yang maha kuat, ay qawiyun bin nikmati. Ada nikmah, ada ni'mah, jangan salah Bapak ya. Nikmah itu siksaan, pakai qaf, nikmah. Nah tapi kalau ni'mah, nikmat, beda dikit doang ya, beda dikit doang. Oh punya istri nikmah, berarti siksaan istrinya. ya orang ini mulu, diomelin mulu sama bini, niqmah namanya. Tapi kalau enak namanya ni'mah, pakai ain. Qawiyun bin niqmah, Allah maha kuat bin niqmah, untuk menyiksa liman la yutabi'u rasulahu, orang yang tidak mengikuti utusannya, tidak mengikuti Nabi Muhammad. Fala yamna'uhu mani'un ankum, maka tidak bisa mencegah Allah apa mani'un, satu yang mencegah, ankum dari kalian, wala yafutuhu ma yuriduhu minkum, dan tidak akan luput dari Allah ma yuriduhu, sesuatu yang Allah kehendaki, minkum dari kalian. Allah azizun, maha kuat, hakimun, lagi maha perkasa, lagi maha bijaksana, ay alimun bi awaqibil umur, maksudnya mengetahui tentang akibat atau kesudahan segala urusan. Abdullah bin Salam ini tidak masuk Islamnya, tidak kafah atau tidak full, tidak sepenuhnya, separoh-separoh. Maka di sini kemudian ditegur oleh Allah, kalau masih begitu juga sudah datang bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka ketahuilah Allah maha perkasa dan Allah maha bijaksana. Nah di sini istilah inzalaltum ini artinya menyimpang, hadirin, menyimpang dari jalan yang memang Allah perintahkan. Jalan yang Allah perintahkan itu ikut Islam, ya kafah, ikut Islam secara sempurna atau secara utuh mengikuti Islam. Jadi jangan dicampur-campur dengan ajaran Ahlul Kitab, dengan ajaran kitab Taurat sebelumnya.
Kalau emang Sabtu itu masih boleh melaksanakan urusan-urusan dunia, ya nggak apa-apa. Sabtu cari kerja, Sabtu dagang, boleh cari penghasilan. Jangan kemudian mengharamkan hari Sabtu. Alasannya ngikutin Taurat, nggak boleh yang seperti itu. Kalau memang diperbolehkan nikah, memang nikah itu adalah sunnah Rasulullah, maka nikahlah. Jangan kemudian mengharamkan nikah seperti para biarawan atau biarawati. Tahu biarawan biarawati ya? Iya, para pastor jangan. Karena memang Allah halalkan nikah itu. Lagi pula nyesel kalau nggak akan nikah. Ya orang enak. Makanya kata Gus Dur waktu itu ada pastor, dia makan daging babi. Kata ceritanya Gus Dur, bukan Gus Dur ketemu apa pastor, bukan. Makan daging babi, enak ya ini daging babi. Enggak boleh. Sayang enak-enak nggak dimakan. Nggak lama itu kiai kemudian pamit, saya nengokin istri dulu ya. Istri? Ngapain nengokin istri? Sayang orang enak nggak dimakan. Orang enak nggak dimanfaatin. Nah itu yang diperbolehkan dalam Islam, maka jangan diharamkan. Yang diharamkan dalam Islam, maka jangan dihalalkan. Nggak boleh mengubah yang halal, mengubah yang haram. Ini memang kerjaan setan. Kerjaan setan itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Diputar balikan oleh setan. Mengikuti langkah-langkah setan yang seperti ini sama saja tidak mengikuti Islam secara kafah, tidak mengikuti Islam secara sempurna, utuh. Nah kalau masih tetap begitu, maka sudah jelas bukti-bukti akal, sudah jelas bukti-bukti nakal. Ada dua macam dalil hadirin. Yang pertama ada dalil akli, yang kedua ada dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang berupa Al-Quran, berupa sunnah atau hadis. Kita tahu tentang wajibnya sholat, dalil nakli. Aqimis sholat, itu perintah akim, yang artinya fil amar itu artinya fil amar itu untuk menunjukkan wajib, maka sholat itu wajib, aqimis sholat. Kemudian kita tahu sholat itu 5 waktu yang wajib, cara-caranya itu juga nakli. Nakli itu dinukil atau diambil dari Rasulullah SAW, diambil dari Al-Quran, namanya dalil nakli. Dan yang nakli ini memang riwayat artinya kita menerima dari guru kita dari gurunya lagi, terus sampai dari Rasulullah SAW, namanya nakli. Ini semua dalil nakli yang seperti ini modelnya. Urusan ibadah itu dalil nakli. Urusan ibadah gimana sholat, kita sholat madhep mana Pak? Madhep kiblat. Nutup aurat nggak? Nutup aurat. Itu urusan yang seperti itu urusan dalil nakli. Dan udah dari sononya begitu. Kita terima dari guru kita dari gurunya lagi, terus sampai dari Rasulullah SAW, harus seperti itu, namanya ibadah. Ibadah itu sepenuhnya nakli dan sepenuhnya taklid atau ngikutin Rasulullah SAW. Nah ada bagian dari agama selain ibadah kadang-kadang disebut juga dengan syariah. Ada bagian dalam agama yang disebut dengan akidah. Nah akidah ini bisa selain dari dalil nakli, bisa juga akidah ini diperkuat dengan dalil akli. Kita tahu bahwa Allah punya sifat sama basor, punya sifat sami, punya sifat basir. Innallaha sami'un basir, punya sifat maha mendengar, maha melihat. Itu dalilnya ada, namanya mengambil dari dalil nakli, karena dari Al-Quran. Nah kemudian kita juga punya keyakinan, kita juga punya hujah atau argumentasi membuktikan bahwa Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa, Allah sama basor. Ini juga bisa juga dengan akal, penalarannya dengan akal. Minimal kalau kita tidak bisa dengan akal, maka dengan nakal tadi, dengan nakal atau dengan nakli. Minimal kita tahu ayatnya atau kita tahu sifatnya dari hadis maupun dari Al-Quran, dari nakli. Nah lebih kuat lagi dan lebih bagus lagi urusan akidah ini, kita bukan cuma taklid doang, bukan cuma ngikutin Rasulullah SAW, tapi juga kita harus mencari sendiri. Artinya mencari di sini bukan mencari yang baru, bukan,
Tapi yang dimaksud di sini kita perkuat akidah kita dengan cara berpikir. Akidah itu kalau ibadah atau syariat itu taklid, ngikut, sah saja. Ngikut, kita sholat ngikut Nabi Muhammad, kita wudhu ngikut Nabi Muhammad, cara-caranya begitu, itu sah saja. Tapi kalau akidah, ada orang iman enggak bang kepada Allah, iman. Allah ada enggak? Ada, wujud. Apa buktinya bang? Nggak tahu dah, kata guru saya begitu sih. Kalau dia tanya dalilnya apa bang, nggak tahu dah, pokoknya saya mah begitu aja kata guru saya. Nah orang ini imannya diterima, akidahnya yang seperti ini, keimanan seperti ini diterima. Cuma dia kena dosa, dosanya kufur nikmat, yaitu nikmat akal. Dia punya akal, tapi dia main tahu dah kata guru saya begitu. Jadi ogah mikir, namanya kufur nikmat, nggak menggunakan nikmat akalnya. Apa bukti wujud Allah, bahwa Allah punya sifat wujud? Yang buktinya wujud Allah, ada dunia ini. Dunia ini udah begini adanya. Saya lahir tahu-tahu udah begini, udah rapih. Ada langit, ada angin, ada air, tahu-tahu udah begini. Sama halnya kalau kita bandingkan sama halnya di satu majelis, udah ada pisang, udah ada ubi, udah ada aqua. Itu kan nggak mungkin ubi jalan sendiri. Nggak mungkin aqua menyiapkan dirinya sendiri, kan nggak mungkin. Pasti ada yang menyiapkan. Begitu juga adanya alam semesta yang udah kayak begini. Ini berarti ada yang menyiapkan. Alam semesta ini wujud bahwa adanya Allah, bahwa Allah wujud. Ini contoh penggunaan dalil akli. Nah dalam Islam dalil akli ini, dalam Islam dalil akli juga terutama di bagian akidah, ini benar-benar perlu untuk memperkuat akidah kita dan juga untuk menggunakan akal kita dalam rangka bersyukur nikmat akal yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau tidak menggunakan akal, maka termasuk kufur nikmat. Dosa nggak? Dosa. Tapi imannya terima nggak? Iman orang yang taklid terima, cuma kena dosa juga. Dosa tidak menggunakan akal dan menggunakan pikiran yang sudah Allah karuniakan. Ini baru berupa dalil nakli, berupa dalil akli. Dan ada banyak juga mujizat yang sudah Allah berikan. Mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga merupakan bayinat atau merupakan bukti. Ada bukti yang berupa argumentasi akal, ada ya bukti yang berupa nakal atau ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ada juga mujizat yang disaksikan oleh orang-orang pada masa itu. Nabi Muhammad membelah bulan, dari jemarinya ini keluar air. Ini kan semua mujizat. Ada pohon datang kepada Nabi Muhammad mengucapkan salam. Ini mujizat. Ini udah bukti-bukti semuanya. Bukti-bukti yang sangat kuat. Belum lagi kalau kita telusuri hadirin, kalau kita telaah dan kita renungkan ajaran Islam, itu semuanya isinya mujizat semuanya. Mujizat. Kita pikirkan misalnya dalam agama Islam itu, kalau kita menghadap Allah, boleh nggak kita nggak punya wudhu sholat? Boleh nggak kita nggak punya wudhu sholat? Nggak boleh. Tapi demikian cakepnya syariat Islam. Kalau kita mau menghadap Allah, ini biar kita seger dulu, biar kita hilangkan dulu lelah kita, hilangkan dulu capek kita, dan yang tadi yang ngantuk udah agak segeran, jadi ketemunya dengan Maha Raja, Raja dari segala raja, maka kita wudhu dulu. Wudhu dulu. Nah itu bukti, diantara bukti bahwa syariat Nabi Muhammad ini benar syariat yang sempurna. Jadi nggak sembarangan, minimal wudhu dulu. Nah kalau hadasnya hadas besar ya mandi jadinya. Mandi hadas besar nggak ada ajaran-ajaran yang mengajarkan tentang hadas besar. Kalau suami habis sama istri harus mandi, harus wajib itu harus mandi. Jangan sampai lupa, udah Jumatan masuk masjid belum mandi juga besok. Jangan. Ini wajib mandi, selalu begitu. Dan kalau kita renungkan lagi, ajaran yang seperti ini, mandi wajib, mandi bersih dari haid, ini diajarkan oleh Islam sedemikian apiknya. Untuk apa? Untuk menjaga kesucian kita. Artinya kita punya hadas, kita saat menerima nikmat itu misalnya, hadas yang dimaksud di sini hadas besar, kita
setelah melakukan hubungan dengan makhluk, dengan istri, itu kan kadangkala lupa kepada Allah. Maka dalam rangka lupa itu, nah kita hapus lagi atau kita segarkan lagi hati kita hapus lagi, ingat lagi sama Allah dengan cara mandi. Ini cuma dalam Islam. Ajaran agama-agama lain tidak ada yang seperti ini. Belum lagi akidah, belum lagi syariat atau ibadah-ibadah yang banyak seperti puasa. Kalau kita pikir-pikir, kita kalau nggak ada puasa Ramadan, makan, minum tiap hari, makan minum mulu, nggak ada ngeremnya. Perut kita ini isinya makanan terus, nggak ada rambu-rambu dan juga nggak ada waktu buat istirahat. Tapi oleh Allah disyariatkan puasa Ramadan minimal setahun sekali dalam 1 bulan, 29 atau 30 hari. Ini untuk istirahat atau jeda perut kita, seolah-olah seperti itu. Semuanya ada hikmahnya. Semuanya yang ada dalam syariat Islam ini semua ada hikmahnya dan benar-benar apik. Ini untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita. Nah, semua bukti-bukti itu, bukti-bukti berupa ajaran Al-Quran, berupa hadis, kemudian berupa dalil-dalil akal, di mana dengan akal kita bisa menemukan hikmahnya mandi, hikmahnya wudhu, kenapa juga disuruh sholat, kita menemukan hikmah. Ini merupakan bayinat, merupakan bukti-bukti. Kalau sudah seperti itu, sudah jelas bukti-bukti yang datang kepada kalian, tapi masih juga nyeleweng, masih juga nggak sholat, masih juga nggak mandi waktu hadas, masih juga menyeleweng dari ajaran-ajaran ini, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kuat. Artinya Maha Kuat di sini Aziz, ini Allah mampu menyiksa siapapun yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nggak pandang bulu artinya. Dan Allah tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Itu namanya Aziz. Ini Aziz yang benar-benar Aziz, atau kekuatan kekuasaan yang benar-benar kuasa. Kalau di sini mungkin masih bisa dianulir hukuman, tapi kalau Allah yang menghukum udah nggak bisa. Allah Azizun, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita. Allah menghalangi kehendak Allah. Kemudian Hakim di sini Syekh Nawawi Banten menjelaskan alimun biawaqibil umur. Hakim itu artinya tahu dengan kesudahannya segala urusan. Hakim itu orang yang bijak, orang yang mengetahui akibat, mengetahui efek dari segala urusan. Ini manusia kalau dibiarin begini hidupnya makan tidur kawin, makan tidur kawin, hardolin dahar modal ulin, begitu doang hidupnya. Ini bahaya, bisa kayak binatang, dia nggak bakal kenal Tuhannya, dan nanti kasihan di akhirat itu akan tersiksa. Itu kesudahannya apa? Akhirat. Allah Maha Bijak, artinya Allah mengetahui kesudahannya nanti. Kesian kalau perut dipakai buat gituan doang, dipakai buat ngisi makan minum doang. Kesian kalau hidup cuma buat memenuhi hawa nafsu aja. Maka Allah turunkan syariat atau ajaran Islam. Ini yang namanya tahu efeknya. Kita Pak, kalau ngelihat anak kecil anak kecil main HP terus, main nggak berhenti. Kalau kita diemin, biarin aja dah, yang penting anteng, jangan nangis. Itu namanya kita nggak bijak. Kita nggak tahu akibat atau kesudahan dari main HP. Itu nanti 2 tahun atau 3 tahun tuh bocah udah pakai kacamata tuh, tebel kacamatanya nanti. Kalau dibiarin aja. Kalau kita ngebiarin dia main HP terus, namanya kita tidak bijak. Maka bukan hakim namanya. Kenapa? Nggak ngeliat efeknya nanti gimana, nggak ngeliat efek kesudahannya. Begitu juga anak kita biarin anak kita paksa buat ngaji, nangis dah pokoknya, yang penting dia ngaji, mau dia kabur kayak mau, yang penting harus ngaji. Kenapa kita mewajibkan ini? Karena kita tahu kesudahannya. Kalau nggak ngaji, nanti siapa yang bacain doa gua, misalnya begitu. Kalau dia nggak ngaji, nanti dia akan rugi sendiri besok. Sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, maka dipaksa, diwajibin suruh ngaji. Ini namanya melihat, mengetahui akibat kesudahan
dari segala sesuatu. Turunnya syariat Islam, ajaran-ajaran Nabi Muhammad ini dalam rangka sifat hakim atau sifat maha bijaksananya Allah, karena Allah tidak mungkin membiarkan kita terjerumus, membiarkan kita hidup begini-gini aja di dunia, nggak tahu asalnya dari mana kita, nggak tahu kita mau kemana. Allah nggak akan membiarkan, karenanya dituntun dengan syariat Islam. Syariat Islam ini dalam rangka sifat bijaksananya Allah, karena Allah tahu segala kesudahan, segala urusan itu Allah mengetahui. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikah wallahu a'lam bissawab.